Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Allah, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kita. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan firman Tuhan. Marilah sebelumnya kita berdoa memohon bijaksana dari Allah kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami, dan Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kami menjadi pelaku firman. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-14. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Di tengah krisis dunia yang semakin nampak menakutkan, selain kemiskinan, penderitaan, sakit penyakit, peperangan, tetapi krisis iman juga seiring sejalan dengan hal itu. Degradasi moral terjadi di mana-mana. Dan kita menyadari begitu banyak kerapuan manusia dimunculkan. Kebohongan, ketidakadilan, kejahatan demi kejahatan, saling menutupi. Ini menunjukkan bahwa memang manusia berdosa kepada Allah dan melakukan kejahatan kepada sesama. Di tengah kesulitan dan ketidakberdayaan manusia, ada anugerah khusus bagi orang-orang pilihan. Kita bersyukur karena Tuhan Allah memanggil dan menjadikan kita milik kepunyaannya di dalam Kristus. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, jangan gelisah hatimu. Mengapa kita gelisah? Pertama, karena memang kondisi dunia yang tidak memiliki pengharapan apapun. Karena kita rapuh dan memiliki keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan. Karena setan selalu mengganggu, mencobai kita. Kita gelisah karena semua yang kita harapkan ternyata tidak terjadi. Kita gelisah karena hari depan kita tidak kita bisa jamin dengan kekuatan kita sendiri. Kita gelisah, apakah saya bisa menikmati hidup hari ini dan hari yang akan datang. Kegelisahan itu adalah kewajaran karena kita sudah berdosa. Kegelisahan itu terjadi oleh karena kita tidak bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan kehendaknya, memberikan kepada kita prinsip-prinsip penting. Janganlah gelisah. Mengapa kita tidak gelisah? Pertama, karena Tuhan menghendaki kita percaya kepadanya. Percaya berarti bukan saja saya memiliki pengenalan, pengertian, pengetahuan akan Allah yang benar, Tuhan yang suci, tetapi kita taat kepadanya, sepenuhnya memiliki hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan memberikan janji dan jaminan bahwa kita akan menikmati hidup kekal bersamanya, dan Tuhan Allah menyediakan itu bagi kita. Dan janji eskatologis yang sungguh membahagiakan itu, sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, karena kita bersyukur kepada Tuhan. Satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita melalui dirinya, melalui anaknya yang tunggal. Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata aku adalah, itu merupakan suatu penyataan, wahyu Tuhan, proklamasi, kebenaran Tuhan, yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, Yahweh yang berjanji, Yahweh yang menyatakan kasih-Nya, kebenarannya, dan kehendaknya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini adalah suatu pengajaran dan perkenalan terhadap siapa Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, tidak ada kebenaran lain.
dan tidak ada hidup yang lain di luar Kristus. Di luar Kristus kita akan binasa. Di dalam kebenaran Kristus kita akan merdeka. Dan kita akan tetap ada di dalam jalannya Kristus karena kita dikaruniakan oleh Roh Kudus iman. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini bukan menunjukkan kepada arah jalan, tapi dia sendirilah jalan itu sendiri. Ini sudah memberikan kepada kita keyakinan bahwa Yesus jalan itu bukan berarti Yesus penunjuk jalan. Yesus kebenaran bukan berarti Yesus itu hanya sebuah sifat kebenaran. Yesus adalah hidup bukan berarti ia hanya sekedar hidup. Yesus jalan memang dia adalah the way itu, jalan itu. Tidak ada mediator lain menuju kepada Allah. Tidak ada jalan lain menuju kepada Allah. Passwordnya, kata kuncinya untuk kita bisa berinteraksi, berhubungan, beribadah, menyampaikan doa, menyatakan kehendak, dan segala hal yang kita kerjakan, semuanya hanya di dalam jalan yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Memang ada yang mengatakan banyak jalan ke Roma, tapi sesungguhnya itu jalan yang menyesatkan. Satu-satunya jalan ke rumah Bapa, satu-satunya jalan ke tempat yang disediakan Tuhan hanya di dalam Kristus. Agama-agama, kepercayaan-kepercayaan masih mencari jalan itu, atau membuat jalan yang baru, atau mencari jalan itu tetapi tidak menemukannya. Mengapa? Karena manusia mencari dengan usaha sendiri. Karena manusia mencari di dalam kegelapan. Karena manusia ada di dalam jalan yang menyesatkan. Tetapi Kristus menunjukkan, akulah jalan. Jadi berjumpa dengan Kristus berarti berjumpa dengan Allah, Bapa kita. Berjumpa dengan Kristus berarti kita langsung bisa memiliki akses kepada Bapa. Akulah kebenaran, tidak ada yang lain. Kebenaran-kebenaran yang ada di alam ini adalah kebenaran yang menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebenaran-kebenaran yang dituliskan ini di dalam Alkitab adalah kebenaran-kebenaran Allah yang memberikan arah kepada kebenaran itu. Sang kebenaran itu adalah Kristus. Kristus yang memerdekakan. Kristus yang memberikan kepada kita kemenangan melawan dosa, setan, dan kedagingan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sang kebenaran itu menyatakan diri dan mengajarkannya dan melakukannya dan memberikan contoh kepada kita. Sang kebenaran bukan hanya sekedar ide atau gagasan seperti konsep-konsep orang-orang filsuf Yunani, tetapi benar-benar menunjukkannya, menyatakannya, dan menghidupinya. Dan kita ada di dalam kebenaran itu. Yesus Kristus adalah hidup itu sendiri, yang memberikan hidup kepada segala makhluk, yang memberikan sistem kehidupan kepada semesta alam, yang menyatakan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita bersyukur hidup itu dikaruniakan kepada orang-orang pilihan. Hidup itu diserahkan kepada Allah. Di dalam hidupnya kita menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Bukan hidup natural seperti hewan atau tumbuhan, tapi hidup yang dinamis, hidup yang sungguh-sungguh memiliki masa depan, yang memberikan kepada kita ketenangan, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita penghiburan di tengah krisis yang kita sedang hadapi. Sekali lagi, krisis yang kita sedang hadapi, kegelisahan yang sedang terjadi dalam diri kita, itu hanya mungkin dapat diselesaikan, dilewati, dihadapi, dan kita berkemenangan kalau kita ada di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan Saudara ketika berhadapan dengan krisis itu, atau sedang menjalani krisis itu, apapun itu, dan bagaimanapun kondisinya, kita akan hidup berkemenangan. Kiranya kita tetap di dalam dirinya, jalan, kebenaran, dan hidup. Kita bisa melewati semuanya, bahkan kita meninggalkan krisis itu, menuju tempat yang berbahagia, di rumah Bapa yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai seorang musafir di tengah perjalanan dunia yang penuh krisis ini, dan kita percaya, di sana disediakan Tuhan yang terbaik. Sekalipun demikian di tengah krisis itu, kita tetap setia melaksanakan misinya di bumi ini, menjadi agen-agen transformasi, menyatakan dan memproklamasikan bahwa hanya ada satu yang membuat ketenangan di tengah kegelisahan, yaitu satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Siapakah dia? Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa untuk kita mengerti kebenaran ini lebih mendalam. Kiranya Roh Kudus menolong Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menjelaskan firman. Kiranya Roh Kudus yang menolong memberikan pengertian lebih mendalam. Dan kiranya pewartaan firman-Mu ini betul-betul mendarat di hati kami. Dan kami menyerahkan semua krisis kami yang sedang kami hadapi, yang sedang kami jalani, bahkan yang sedang kami gunungkan. Agar kami tidak gelisah dan agar kami tetap bisa tenang, bisa terhibur di dalam Engkau ya Tuhan. Merdekakanlah pikiran kami dan hati kami dari kegelisahan apapun. Dan biarlah kami berjalan dengan keyakinan, ketenangan, dan kesabaran.
Kiranya sukacitamu Tuhan memenuhi hati kami. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin.